warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat tinggi adalah kelompok tumbuhan yang tingkat perkembangannya sudah tinggi, di mana tumbuhan tersebut memiliki batang, akar, dan daun yang dapat dibedakan dan memiliki pembuluh angkut, xilem, dan floem. Tumbuhan tingkat tinggi bernafas menggunakan stomata, lentisel, dan epidermis. Yang termasuk ke dalam tumbuhan tingkat tinggi yaitu tomat. Tomat atau Solanum lycopersicum adalah tumbuhan dari keluarga Solanaceae. Tumbuhan asli dari Amerika Tengah dan Selatan, dari Meksiko sampai Peru. Tomat merupakan tumbuhan siklus hidup singkat, dapat tumbuh tingginya sampai 3 meter. Tumbuhan ini memiliki buah berwarna hijau, kuning, dan merah yang biasa dipakai sebagai sayur dalam masakan dan juga bisa dimakan secara langsung tanpa diproses terlebih dahulu. Klasifikasi dari tomat. Kerajaan yaitu Plantae tanpa takson. Klasifikasi dari tomat yaitu kerajaannya adalah Plantae, tanpa taksonnya adalah Angiospermae, tanpa takson adalah Eudicotyl, ordonya adalah Solanales, familinya adalah Solanaceae, genusnya adalah Solanum, dan spesiesnya adalah S. lycopersicum. Karakteristik dari tomat yaitu tanaman ini memiliki akar tunggang yang dapat menembus ke dalam tanah dan akar serabut yang tumbuh di permukaan tanah yang dangkal. Tanaman ini memiliki batang berbentuk persegi 4 hingga membulat, berbatang lunak tetapi kuat, memiliki bulu atau berambut halus dan terdapat rambut kelenjar. Morfologi tanaman tomat. Tanaman tomat termasuk tanaman semusim atau berumur pendek. Artinya, tanaman hanya satu kali produksi dan setelah itu mati. Tanaman tomat berbentuk perdu yang panjangnya mencapai lebih kurang 2 meter. Oleh karena itu, tanaman tomat perlu diberi penopang atau ajir dari turus bambu atau turus kayu agar tidak roboh di tanah, tetapi tumbuh secara vertikal. Morfologi dari buah tomat. Yang saya pegang ini adalah tomat yang berwarna merah. Buah tomat memiliki bentuk bervariasi tergantung pada jenisnya. Ada buah tomat yang berbentuk bulat, agak bulat seperti ini, agak lonjong, bulat telur atau oval, dan bulat persegi. Ukuran buah tomat juga bervariasi. Yang berukuran paling kecil memiliki 8 gram dan yang berukuran paling besar memiliki berat sampai 180 gram. Buah tomat yang masih muda berwarna hijau muda. Bila sudah matang, warnanya menjadi merah seperti ini. Buah tomat yang masih muda memiliki rasa getir dan aromanya tidak enak, sebab masih mengandung zat lycoperdicin yang berbentuk lender. Aroma yang tidak sedap pun akan hilang dengan sendirinya pada saat buah memasuki fase pematangan. Rasanya juga akan berubah menjadi manis agak masam yang menjadi ciri khas kelezatan buah tomat. Dalam proses pematangan buah, terjadi perubahan warna dari hijau menjadi kuning. Pada saat matang optimal, warna berubah menjadi cerah. Buah tomat banyak mengandung biji lunak berwarna putih kekuning-kuningan yang tersusun secara berkelompok dan dibatasi oleh daging buah. Biji tomat saling melekat pada ruang-ruang tempat biji tersusun. Daging buah tomat lunak agak keras berwarna merah apabila sudah matang dan mengandung banyak air. Buah tomat juga memiliki kulit yang sangat tipis dan dikupas bila sudah matang. Namun, buah tomat tidak harus dikelupas kulitnya terlebih dahulu apabila hendak dimakan. Tomat determinate dan indeterminate.
Tomat determinate adalah jenis tomat yang pertumbuhannya terbatas. Artinya adalah tomat yang hanya bisa berbuah dalam sekali bermusim. Setelah itu, tanaman tomat tersebut tidak akan berbuah lagi. Sedangkan tomat indeterminate yang pertumbuhannya tidak terbatas, yang artinya tanaman tomat mampu tumbuh dan berbuah lebih dari satu musim. Tomat determinate biasanya merupakan tomat yang tumbuh di dataran tinggi, sedangkan tomat indeterminate merupakan. Secara umum, morfologi tanaman tomat terdiri dari yang pertama yaitu morfologi akar. Meskipun tanaman tomat merupakan tanaman dikotil, tapi akar tanaman tomat tidak bisa menembus jauh ke dalam tanah. Akar-akarnya berbentuk seperti serabut, menyebar ke segala arah dan hanya tumbuh hingga kedalaman 70 cm. Yang kedua yaitu morfologi batang. Batang tanaman tomat memiliki bulu-bulu halus dan terdapat kelenjar yang dapat mengeluarkan aroma yang khas dari tanaman tomat. Di bagian bawah percabangan tanaman tomat bertipe monopodial. Artinya batang pokok masih bisa dibedakan dari cabangnya. Sedangkan di bagian atas tipe batangnya adalah simpodial, yang artinya sulit untuk membedakan mana cabang dan mana batang pokok karena memiliki ukuran yang relatif sama. Batang tanaman tomat dapat terus tumbuh, namun ada juga yang berhenti setelah bunga muncul. Yang ketiga yaitu morfologi daun. Dari daun tanaman tomat juga memiliki bulu-bulu halus seperti batangnya. Tipe daunnya adalah daun majemuk yang tiap tangkainya memiliki 5-7 helai anak daun, berbentuk oval dan tepi daunnya bergerigi. Tanaman tomat memiliki susunan yang spiral dan mengelilingi batangnya. 4. Morfologi bunga. Bunga tanaman tomat berwarna kuning cerah serta tersusun dalam tangkai bunga yang memiliki 5-10 bunga. Bunga tanaman tomat memiliki 6 benang sari, 6 mahkota bunga, dan 6 kelompok bunga. Bunga tanaman tomat termasuk bunga sempurna karena memiliki benang sari dan putih dalam satu bunga. Diameter bunga tanaman tomat adalah 2 cm dan letaknya menggantung. Macam-macam varietas tomat. Yang pertama yaitu Maaskros. Varietas ini memiliki batang sehingga tinggi, berdaun lebar dan berwarna hijau tua. Buah varietas ini berbentuk bulat dan sedang. Warna buah muda hijau merata. Daging buahnya agak lunak dan tebal. Kalau sudah tua, buahnya berwarna merah. Tetapi varietas ini agak peka terhadap daun busuk dan agak tahan terhadap penyakit layu. Varietas ini sangat cocok ditanam di daratan tinggi, terutama pada musim kemarau. Hasil maksimal dari varietas ini diperkirakan sekitar 47 ton per hektar. Yang kedua yaitu Geraldton Smoothskin. Varietas ini berbatang tinggi dan kuat. Daunnya lebar dan berwarna hijau tua. Buahnya bulat, agak besar. Daging buah agak keras dan tebal. Warna buah muda hijau pada bagian pangkal dan hijau muda pada bagian lainnya. Kalau sudah masuk masa bertanah merah tua, varietas atau Geraldton Smoothskin agak peka terhadap busuk daun dan penyakit layu. Karenanya, tanaman tomat varietas ini sangat cocok ditanam di daratan tinggi dengan produktivitas yang tinggi pula. Setiap hektar tanaman ini dapat menghasilkan lebih kurang 40 ton tiap panennya. Supermarket atau apel Belgia. Tomat bervarietas supermarket ini memiliki batang yang tinggi dan kuat, daunnya lebar dan berwarna hijau tua. Bentuk buahnya bulat besar, struktur daging buahnya lunak dan tebal.
Buah yang masih muda berwarna agak kehijauan dan sedikit berlekuk. Apabila sudah tua, buahnya berwarna merah tua. Tanaman ini agak peka terhadap penyakit daun busuk dan tahan terhadap penyakit layu. Varietas ini sangat cocok ditanam di daratan tinggi dan sangat tepat ditanam pada musim kemarau. Hasil panen tanaman tomat ini dapat mencapai 5 ton per hektarnya. Yang selanjutnya yaitu money marker. Tomat bervarietas money marker ini memiliki batang yang berukuran sedang dan tinggi. Bentuk daun tidak terlalu lebar. Warna daunnya berwarna hijau tua. Bentuk buah bulat sedang. Daging buahnya agak lunak dan tebal. Buah yang masih muda berwarna muda hijau, sedangkan buah yang sudah masak berwarna merah. Seperti beberapa jenis varietas sebelumnya, tanaman ini juga tahan terhadap daun busuk dan penyakit layu. Varietas jenis ini baik ditanam di daratan tinggi dan tepat ditanam pada musim kemarau, seperti varietas supermarket. Namun hasil yang diperoleh lebih sedikit, yaitu lebih kurang 45 ton per hektar dibanding varietas supermarket yang dapat mencapai 53 ton per hektarnya. Yang selanjutnya yaitu Noma. Batangnya sedang sampai rendah dan kuat. Bentuk daunnya agak lebat dan berwarna hijau muda. Buahnya berbentuk lonjong, berukuran sedang dan sedikit persegi dengan ujung tumpul hingga runcing. Daging buah tipis, kulit buahnya tebal dan agak keras. Buah yang masih muda berwarna hijau keputih-putihan, sedangkan kalau sudah masak berwarna merah muda. Varietas ini peka terhadap daun busuk, penyakit layu, bakteri, dan fusarium. Tanaman ini baik ditanam di daratan tinggi. Hasil panen lumayan sedikit, yaitu lebih kurang 24 ton per hektarnya. Yang selanjutnya yaitu FC111. Varietas ini memiliki batang yang agak pendek, berukuran kecil, dan memiliki banyak cabang. Daunnya tidak terlalu lebar dan warnanya hijau muda. Buahnya berbentuk bulat dan sedang. Daging buah lumayan tebal dan keras. Buah yang masih muda berwarna hijau, sedangkan warna buah masak merah muda sampai merah tua. Varietas ini peka terhadap layu dan busuk daun. Tanaman ini baik ditanam di daratan rendah dan dapat juga ditanam di daratan tinggi. Hasilnya juga sedikit, yaitu sekitar 19 ton per hektarnya. Bagian-bagian buah tomat. Yang pertama yaitu ada mesocarp, yang kedua ada exocarp, yang tiga ada endocarp, yang keempat ada placenta, dan yang terakhir ada biji. Anatomi biji tomat. Biji tomat berbentuk pipih, berbulu, dan diselimuti daging buah. Warna bijinya ada yang putih kekuningan, ada juga yang kecoklatan. Bagian-bagian biji tomat yang yaitu non-micropial endosperm. Selanjutnya itu cotyledons. Selanjutnya microplier endosperm. Yang selanjutnya radikal. Selanjutnya ada testa atau seed coat. Yang terakhir ada embrio endosperm. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tanaman tomat memiliki ciri-ciri morfologi yang berbeda setiap varietasnya. Berdasarkan syarat tumbuhnya, memiliki dua jenis, yaitu tomat pada dataran tinggi dan tomat pada dataran rendah. Namun sebenarnya tomat tidak terlalu berpengaruh pada ketinggian tempat tanam. Namun hal yang paling mempengaruhi pertumbuhan tomat adalah kualitas tanah, banyaknya sinar matahari, dan curah hujan. Tomat determinat adalah jenis tomat yang pertumbuhannya terbatas. Artinya adalah tomat yang hanya bisa berbuah dalam sekali musim. Setelah itu tanaman tomat tersebut tidak akan berbuah lagi. Sedangkan tomat indeterminat adalah tomat yang pertumbuhannya tidak terbatas, yang artinya
tanaman tomat tersebut mampu tumbuh dan berbuah lebih dari satu musim. Tumbuhan tingkat tinggi yang kedua yaitu wortel atau Daucus carota. Wortel adalah tumbuhan biennial atau siklus hidup 12-24 bulan yang menyimpan karbohidrat dalam jumlah besar untuk tumbuhan tersebut berbunga pada tahun kedua. Batang bunga tumbuh sekitar 1 meter dengan bunga berwarna putih dan rasa yang manis langu. Bagian yang dapat dimakan dari wortel adalah bagian umbi atau akarnya. Klasifikasi dari wortel yaitu kerajaan adalah Plantae, divisi adalah Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Apiales, famili Apiacea, genus Daucus, spesies D. carota. Wortel merupakan tanaman biennial yang menyimpan karbohidrat dalam jumlah yang besar. Pertumbuhan tanaman ini terjadi dengan berbunga pada tahun kedua dengan siklus hidup antara 12-24 bulan. Bagian tubuh yang dapat dimakan yaitu pada bagian umbi atau akarnya. Untuk menghasilkan tanaman yang optimal, tanaman ini harus dibudidayakan di daratan tinggi dengan minimal ketinggian 1000 mdpl. Temperatur udara yang optimal menanamnya yaitu sekitar 15-21 derajat Celcius. Oleh karena itu, kebun tanaman ini sering ditemukan di daerah dengan suhu yang dingin. Manfaat wortel. Wortel itu digunakan untuk membuat sayur yang mudah dikonsumsi oleh bayi dan orang dewasa, baik dimakan secara langsung ataupun dikombinasikan dengan berbagai makanan lain. Tanaman ini memiliki berbagai macam kandungan di dalamnya. Sayur wortel mengandung jenis karotenoid yang disebut dengan nama beta-karoten, sehingga tubuh dapat mengubahnya menjadi vitamin A yang berperan untuk kesehatan mata, kekebalan tubuh, kesehatan reproduksi, komunikasi, serta informasi sel-sel dan juga sebagai zat antioksidan. Karena jika Anda morfologi wortel, yang pertama ada morfologi daun. Wortel memiliki daun yang berbentuk gemuk menyirip ganda 2 atau 3. Daunnya berbentuk lancet atau bergaris-garis dengan tepi daun yang bercangkap. Dalam setiap tanaman wortel terdapat sekitar 5-7 tangkai daun. Tangkainya ini berukuran panjang, tebal, dan kaku dengan tekstur permukaan yang halus. Berbeda dengan tangkainya, helaian daun yang ada pada tanaman ini lemas dan tipis sehingga seringkali jika terkena angin kencang, helaian daunnya akan sobek. Pada helaian dan tangkai daun terdapat klorofil ditandai dari warnanya yang berwarna hijau. Oleh karena itu, fotosintesis dapat dilakukan pada kedua organ tanaman yang dimiliki wortel ini. Morfologi batang. Wortel memiliki batang yang berukuran sangat pendek, sehingga tidak terlalu tampak. Batangnya berbentuk bulat, tidak berkayu, agak keras dan memiliki diameter sekitar 1-1,5 cm. Batangnya ini biasanya berwarna hijau tua. Batang wortel ini tidak bercabang, tetapi terdapat tangkai-tangkai daun yang menjadikan seolah-olah batangnya ini bercabang-cabang. Walaupun berukuran pendek, batang yang ada pada wortel ini memiliki fungsi yang sama seperti pada tanaman lainnya, yaitu mengangkut air dan unsur hara dari tanah ke daun, serta zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tanaman. Oleh karena itu, di dalam batang wortel kita dapat menemukan jaringan pembuluh angkut. Morfologi akar. Sistem perakaran yang dimiliki wortel termasuk unik. Hal itu dikarenakan ia memiliki sistem perakaran tunggang dan serabut secara bersamaan.
Akar tunggal yang dimiliki tanaman ini akan mengalami modifikasi bentuk dan fungsi untuk menjadi tempat penyimpangan cadangan makanan dan cara perkembangbiakan vegetatif pada wortel. Bentuk akar akan termodifikasi menjadi berwarna merah oranye dan tumbuh membesar hingga mencapai diameter 6 dan panjang dapat mencapai 50 cm, tergantung varietasnya. Akar tunggang yang termodifikasi inilah yang biasa disebut dengan umbi wortel yang dikonsumsi oleh manusia. Morfologi bunga. Bunga wortel hanya akan tumbuh pada saat kondisi lingkungan sesuai. Biasanya bunga ini hanya tumbuh pada saat suhu udara dingin. Oleh karena itu, saat ditanam di Indonesia, bunga wortel hanya akan muncul ketika tanaman ini ditanam di daerah daratan tinggi dan muncul pada saat musim penghujan. Bunga wortel ini berukurannya kecil dan berwarna putih atau merah jambu pucat, dengan tangkai bunga yang pendek tebal. Bunga tumbuh pada bagian ujung tanaman yang tumbuh berkelompok membentuk tandan seperti payung. Setelah mengalami penyerbukan, bunga akan berubah menjadi kecil, yang di dalamnya terdapat sebuah biji. Karena di dalam setiap bunga wortel terdapat 2 putik, maka setiap bunga dari tanaman ini dapat menghasilkan 2 buah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.